Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irla Fitriani dari kelas manajemen 01 SDIE Bank BPD Jateng. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai uji validasitas dan reliabilitas dengan menggunakan skala Likert. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang skala Likert itu apa sih. Nah, skala Likert atau Likert scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nah, di sini itu sudah ada, yaitu terkait dari tabel sebaran jawaban per butir soal. Nah, untuk tabel responden ini itu mengenai calon pemilihan presiden atau capres. Nah, di sini itu terdapat 31 responden dengan 15 pertanyaan yang telah diisi oleh masing-masing responden. Nah, untuk angka 5 sendiri di sini itu menunjukkan sangat setuju, kemudian angka 4 itu menunjukkan setuju, angka 3 itu menunjukkan ragu-ragu di sini, dan angka 2 itu menunjukkan tidak setuju, dan angka 1 itu di sini jika ada angka 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan ini dan agar kita bisa mengetahui apakah ini itu memiliki validaritas dan signifikan atau tidak. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini sudah terbuka untuk SPSS-nya ya, teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini untuk datanya kita masukkan. Ada butir 1 sampai 15, kemudian ada total. Nah, di sini untuk cara memasukkan ke dalam variabel view-nya itu sudah ada dalam CV selanjutnya di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik data views. Nah, di sini untuk data views-nya sudah ada. Sudah saya masukkan di sini ada 31 datanya dengan jumlah soal itu ada 15 dan juga ada total keseluruhan. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita klik analyze di sini. Kita klik analyze ya, teman-teman. Kemudian kita akan pilih korelasi. Kemudian kita pilih di sini di period. Nah, di sini tiap butir 1, butir 2 ini kita masukkan ke kolom variabel. Kita masukkan semua. Oke, sudah dimasukkan semua. Nah, di sini koefisien korelasinya kemudian sudah dicentang untuk Pearson dan test of signifikan. Kita akan menggunakan uji dua sisi, jadi kita pilih two child. Kemudian kita pilih untuk optionnya. Nah, di sini sudah. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan klik OK.
Nah, di sini sudah ada untuk outputnya. Di sini ada 15 butir dan juga variabel dari total sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasil dari signifikan dengan uji dua sisi. Untuk butir 1 itu 0,00, butir 2 0,00, kemudian sampai dengan butir 15 di sini itu memiliki tingkat signifikansi itu 0,00. Nah, di sini bisa dinyatakan valid jika memiliki korelasi yang signifikan. Nah, bisa dikatakan signifikan itu jika P-nya itu lebih kecil dari 0,0. Nah, di sini dari outputnya bisa kita lihat ya teman-teman, untuk tingkat signifikansi dari butir 1 sampai 15 itu tadi adalah 0,00. Nah, korelasi itu signifikan atau valid karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian, nah di sini sudah jelas bahwa ada correlation is significant at the 0,1 level to Thailand. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tadi korelasi itu signifikan atau valid dengan signifikansi 0,01 ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan valid dengan tingkat signifikansi 0,01 dengan uji dua sisi. Oke, itu kemudian kita uji validitasnya, kemudian kita akan ke uji reliabilitas. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ke uji reliabilitas ya teman-teman. Nah di sini masih sama, kita gunakan datanya, kita klik analyze. Nah di sini kita pilih style, kita pilih reliability analysis. Nah kita masukkan ke dalam kotak item, kita masukkan semua. Kita masukkan semua variabel ini ke dalam kotak item. Oke, kemudian kita pilih model di sini alpha karena tingkat signifikansinya itu 0,05. Kemudian langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat untuk outputnya sendiri itu ada dua ya teman-teman, dari Cash Processing Summary dan Reliability Statistic. Nah, di sini untuk yang pertama itu Cash Processing Summary sendiri. Nah, di sini tingkat validitasnya itu 100% di sini ya teman-teman. Tadi sudah dikatakan bahwa data tersebut adalah valid dengan signifikansi 0,01. Nah, di sini dengan jumlah data itu 31. Nah, bahwa di sini artinya itu bahwa responden yang diteliti pada uji coba kuesioner itu berjumlah 31 dan untuk exclude-nya di sini ada 0 atau tidak ada yang dikeluarkan dari analisis. Nah, di sini kemudian di sini adalah reliability statistiknya. Nah, di sini untuk convex alpha-nya itu berjumlah 0,778 dengan n of item-nya itu ada 16. Nah, jadi nilai R
bisa diketahui jadi nilai R pada tabel untuk uji dua sisi itu pada taraf kepercayaan 95% dengan signifikansi 0,5 itu dapat dibaca berdasarkan dengan jumlah responden. Nah, kemudian kuesioner ini itu yang diuji itu memiliki tingkat reliabilitas yang sangat kuat karena berada di range 0,9 sampai dengan 1 nadis. Oke, itu adalah penjelasan mengenai uji validasitas dan reliabilitas terkait dari kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah responden 31. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih bila ada kesalahan dalam perkataan dalam video. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.